Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Selamat siang semuanya. Kami dari kelompok 5. Di sini kami akan mempresentasikan mengenai sistem peradilan konstitusi negara yang dimana lebih menjelaskan mengenai perbandingannya dengan kewenangan dan mekanisme judicial review dari berbagai negara. Oke, next slide. Di sini kami memiliki anggota kelompok yang beranggotakan saya sendiri Saman Abdul Aziz dengan NPM 23.280. Saya Raihan Alfaridzi Pababari dengan NPM 2318283. Saya Nata Jayadiningrat dan NPM 23302. Saya Ektia Berliana F. Kavi dengan NPM 23300. Oke, itu anggota kelompok kami. Baik, selanjutnya kita akan masuk ke materinya. Oke, yang pertama ada latar belakang, yang dimana di sini menjelaskan sistem peradilan konstitusi memegang peranan penting dalam negara hukum demokratis karena berfungsi menjaga supremasi konstitusi serta mengawasi pelaksanaan kekuasaan negara melalui mekanisme judicial review. Keberadaan Mahkamah Konstitusi menjadi instrumen utama dalam menegakkan prinsip checks and balance, khususnya dalam menguji konstitusional, undang-undang, dan melindungi hak konstitusional warga negara. Dengan demikian, peradilan konstitusi tidak hanya berperan sebagai pengawal norma dasar negara, akan tetapi juga sebagai penjaga nilai-nilai demokrasi dan hak asasi manusia. Di Indonesia tersendiri, Mahkamah Konstitusi memiliki kewenangan yaitu judicial review yang dimana diatur secara limitatif dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, yang meskipun telah berkontribusi dalam menjaga konstitusionalitas, undang-undang masih menunjukkan sejumlah keterbatasan jika dibandingkan dengan peradilan konstitusi di berbagai negara yang akan kita jelaskan saat ini, yaitu seperti di negara Jerman, Korea Selatan, dan Afrika Selatan. Konstitusi di negara lain seperti negara yang saya sebutkan tadi memberikan kewenangan yang lebih luas termasuk mekanisme konstitusional komplain dan penekanan kuat pada perlindungan hak asasi manusia. Perbedaan ini menunjukkan pentingnya pelindungan hak asasi manusia, kajian perbandingan untuk menilai gitu efektivitas sistem peradilan konstitusi Indonesia, sekaligus menjadi dasar refleksi bagi penguatan kewenangan, independensi, dan akuntabilitas Mahkamah Konstitusi dalam rangka mewujudkan penegakan konstitusi yang demokratis dan berkeadilan. Oke, next slide. Saya di sini akan menjelaskan mengenai Mahkamah Konstitusi atau MK di Indonesia. Mahkamah Konstitusi di Indonesia memiliki kewenangan yang diatur secara eh, limitatif dalam pasal 24C Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Salah satunya adalah melakukan judicial review terhadap undang-undang. Sistem judicial review di Indonesia memiliki kelebihan yaitu memberikan kepastian hukum karena kewenangan MK itu dibatasi secara jelas oleh konstitusi sehingga mencegah perluasan kewenangan yang berlebihan. Selain itu, judicial review oleh MK berfungsi sebagai mekanisme checks and balance terhadap pembentukan undang-undang, serta menjaga supremasi konstitusi dengan membatalkan norma undang-undang yang bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945. Namun, ada kelemahannya juga di dalam sistem judicial review di Indonesia, yang dimana belum memberikan akses langsung yang luas bagi warga negara karena tidak adanya mekanisme konstitusional komplain sehingga pelanggaran hak konstitusional seringkali tidak dapat diuji. Apabila tidak berkaitan langsung dengan norma undang-undang, di samping itu pembatasan objek pengujian hanya pada undang-undang menyebabkan peraturan di bawah undang-undang dan tindakan konkret pemerintah tidak sepenuhnya berada dalam pengawasan Mahkamah Konstitusi. Oke, next slide akan dibawakan oleh rekan saya.
Di sini saya akan menjelaskan tentang Mahkamah Konstitusi Jerman. Itu memiliki kewenangan yang lebih luas dibandingkan Indonesia. Selain menguji konstitusionalitas undang-undang, mahkamah ini memberikan hak kepada warga negara untuk mengajukan konstitusional komplain apabila hak konstitusionalnya dilanggar oleh tindak negara. Poin pentingnya, Mahkamah Konstitusi Jerman berperan sangat kuat dalam perlindungan hak asasi manusia dan pengawasan terhadap seluruh cabang kekuasaan negara. Nah, Mahkamah Konstitusi Korea Selatan sendiri itu mengadopsi kewenangan yang luas dan progresif. Mahkamah ini berwenang melakukan judicial review, menangani constitutional complaint, memutus impeachment pejabat tinggi negara, membubarkan partai politik, serta menyelesaikan sengketa kewenangan antar lembaga negara. Poin pentingnya, Mahkamah Konstitusi Korea Selatan berfungsi sebagai penjaga demokrasi yang aktif dan efektif. Oke, selanjutnya akan Baik, selanjutnya akan dilanjutkan oleh saya. Di sini ada poin tentang Mahkamah Konstitusi Afrika Selatan. Mahkamah Konstitusi Afrika Selatan menempatkan perlindungan hak asasi manusia sebagai fokus utama kewenangannya, selain menguji undang-undang dan tindakan pemerintah terhadap konstitusi. Mahkamah ini berwenang menyelesaikan sengketa konstitusional antar organ negara serta memastikan perubahan konstitusi sejarah dengan prinsip konstitusional. Poin pentingnya, Mahkamah Konstitusi Afrika Selatan berperan sentral dalam mewujudkan keadilan substantif pasca apartheid. Next slide. Lalu di sini ada poin bagaimana meningkatkan independensi dan akuntabilitas Mahkamah Konstitusi. Independensi dan akuntabilitas Mahkamah Konstitusi atau MK dapat ditingkatkan melalui perbaikan menyeluruh pada proses rekrutmen hakim konstitusi yang transparan, objektif, dan berbasis merit guna meminimalkan intervensi politik dari lembaga pengusul. Jaminan masa jabatan dan perlindungan terhadap hakim konstitusi juga harus ditegakkan secara konsisten agar hakim dapat memutus perkara secara bebas dan tidak terpengaruh tekanan kekuasaan. Di sisi lain, akuntabilitas MK perlu diperkuat melalui pengawasan etik yang efektif dan independen, keterbukaan informasi persidangan, serta eh, serta publikasi pertimbangan hukum putusan secara jelas dan dapat diakses oleh masyarakat. Dengan keseimbangan antara independensi dan akuntabilitas tersebut, Mahkamah Konstitusi dapat menjalankan fungsinya sebagai penjaga konstitusi secara profesional, berintegritas, dan dipercaya publik. Next slide. Oke, next slide akan dijelaskan oleh rekan saya. Selanjutnya, slide yang ketujuh, apakah perlu reformasi mekanisme pemilihan hakim konstitusi? Reformasi mekanisme pemilihan hakim konstitusi perlu dilakukan karena sistem yang berlaku saat ini masih membuka ruang intervensi politik dan konflik kepentingan dari lembaga pengusul. Meskipun keterlibatan Presiden, DPR, dan Mahkamah Agung mencerminkan prinsip check and balance, praktiknya proses seleksi seringkali kurang transparan dan tidak sepenuhnya berbasis merit. Reformasi diperlukan melalui pembentukan mekanisme seleksi yang lebih terbuka, objektif, dan partisipatif dengan melibatkan panel independen serta uji kelayakan yang menekankan integritas, kapasitas keilmuan, dan rekam jejak etik calon hakim. Dengan demikian, reformasi mekanisme pemilihan hakim konstitusi menjadi penting untuk memperkuat independensi, profesionalisme, dan legitimasi Mahkamah Konstitusi sebagai penjaga konstitusi. Next slide. Kesimpulannya,
Berdasarkan pembahasan mengenai kewenangan Mahkamah Konstitusi Indonesia, perbandingan dengan peradilan konstitusi di Jerman, Korea Selatan, dan Afrika Selatan, serta isu independensi dan akuntabilitas hakim konstitusi, dapat disimpulkan bahwa Mahkamah Konstitusi Indonesia memiliki peran yang sangat penting sebagai penjaga konstitusi. Namun, kewenangannya masih relatif terbatas dengan sistem judicial review di Indonesia telah berfungsi sebagai instrumen pengawasan terhadap pembentuk undang-undang dan menjaga supremasi konstitusi, tetapi belum sepenuhnya optimal dalam melindungi hak konstitusional warga negara karena tidak adanya mekanisme konstitusional complaint. Selain itu, independensi dan akuntabilitas Mahkamah Konstitusi masih dianggap tantangan, khususnya dalam mekanisme pemilihan hakim kepentingan. Oleh karena itu, reformasi mekanisme seleksi hakim konstitusi yang lebih transparan, berbasis merit, dan partisipatif menjadi kebutuhan mendesak untuk memperkuat integritas, kepercayaan publik, serta efektivitas Mahkamah Konstitusi dalam menegakkan konstitusionalisme dan demokrasi di Indonesia. Oke, baik. Next. Sekian presentasi dari kami semua. Mohon maaf bila ada kesalahan. Dan untuk yang ingin bertanya mungkin tinggalkan saja di kolom komentar ya teman-teman karena tidak adanya audiens. Oke, sekian saja dari kita semua. Terima kasih. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.